Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Woko, katanya semangat uploadnya. Lalu dari Bang Avaran, semangat Min bikin videonya buat beli kopi. Wah, makasih banyak teruntuk Bang Woko dan Avaran. Jadi ada temen ngopi ama nyemil pas bikin video. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya Bang, amin. Yuk kita ke videonya. Sebelumnya, Lo Feng hanya mengandalkan binatang bertanduk emas untuk memahami kehadiran dewa binatang. Tidak berusaha memahami hukum di dalamnya, tetapi hanya menirunya. Pada saat ini, ia benar-benar mulai mempelajari penggabungan hukum. Sulit untuk mengatakannya sebelum pelatihan dimulai. Di alam semesta virtual, Lo Feng berdiri di papan Luo Folio dengan lebih dari 800.000 bilah kecil mengelilinginya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Dipicu oleh hukum alam semesta, mereka akhirnya membentuk satu tubuh. Sebuah pedang besar dengan aliran energi emas terbentuk. Wajah Lo Feng memerah. Jika aku menggunakan persenjataan Nansen, aku dapat dengan mudah melepaskan jurus ini dan kekuatannya akan jauh lebih kuat. Namun, menggunakan ratusan ribu bilah kecil biasa dan memicu hukum untuk masing-masing bilah untuk akhirnya menghubungkannya dengan hukum itu sendiri, ini sangatlah membosankan. Lo Feng kadang-kadang tersenyum dan mengerutkan kening saat dia duduk di balkonnya. Ketika ia pertama kalinya mulai menggabungkan hukum-hukum tersebut, ia menemukan bahwa kehadiran dewa binatang kecil yang telah ia pahami memiliki manfaat. Selama tahun ke-6 setelah ia memulai Nansen 7 bentuk, Lo Feng duduk di samping gurunya. Bagaimana dengan pembelajaran 7 bentuk Nansen? Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan level 1 dalam waktu 3000 tahun? Troyan menatap Lo Feng. Dia tahu tentang kesepakatannya dengan pemimpin kota. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Lo Feng tersenyum. 6 tahun pertamaku di sini berjalan lancar. Namun jalur dewa binatang ini sangat mendalam. Hanya bagian skala 1 saja sudah sangat rumit. Menurut si Ludo, ada banyak penghalang di dalamnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa dengan mudah menerobosnya. Troyan mengangguk. Ini adalah buku panduan tingkat tinggi yang sesungguhnya. Saat seseorang menyelesaikan 6 level, dia akan berdiri di puncak manusia, sama seperti pendiri dojo kapak besar, pemimpin kota kekacauan primal, Void Gold Master, dan beberapa makhluk langka lainnya. Dia mungkin masih lebih lemah dari mereka, tetapi itu masih cukup untuk mendominasi triliunan ras di alam semesta. Berlayar dengan lancar di awal, itu bagus. Itu berarti kamu cocok dengan jalan ini. Troyan mengangguk puas. Tinggal beberapa hari lagi dan akan ada pertarungan kualifikasi penguasa domain. Troyan tertawa. Kamu harus ingat untuk ikut serta. Pertarungan kualifikasi penguasa domain yang terkuat dari 10 senior itu baru saja melewati level ke-11 jembatan surgawi. Bahkan, jika dia tidak menggunakan kehadiran dewa binatang, hanya menggunakan hukum ruang angkasanya dan amplitudo energi roh 3200, dia sudah dapat dengan mudah melewati level ke-13. Melawan mereka sama saja dengan menindas mereka. Mereka sama sekali tidak menantang. Lo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu, 11 orang berkumpul di udara menatap seorang pria berpakaian ungu. Dia adalah penyelenggara pertempuran yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Ke-10 senior, semua tampak menatap Lo Feng. Dari ke-10 orang itu, hanya Toka yang saat ini berada di kota kekacauan primal, sedangkan 9 orang lainnya berada di tempat lain. Lo Feng bisa merasakan tatapan mereka padanya. Ia tersenyum. Lupakan saja. Tidak menyenangkan jika aku terlalu sering menindas mereka. Aku akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka saat kita bertarung nanti. Toka yang berada di kota kekacauan primal berteriak dalam hati.
Aku telah berlatih selama 30.000 tahun, tetapi dia baru berlatih selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dariku? Ini terlalu tidak adil. Apakah ini kendi yang lain? Berada di generasi yang sama dengan monster sungguh tragis. Ke-10 orang itu bahkan tidak mampu menghadapinya. Beberapa orang memandangnya seolah-olah dia adalah monster jenius. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Lo Feng sama sekali tidak selevel dengan mereka. Pria berpakaian ungu itu menatap ke-11 orang di depannya. Tatapannya tertuju pada Lo Feng. Dia tidak bisa tidak menganalisis Lo Feng dengan seksama. Dia telah mendengar Lo Feng telah menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal. Dia dipenuhi dengan rasa iri. Tingkat Undying bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin kota. Dia benar-benar iri. Peraturannya sama seperti sebelumnya. Setiap 1000 tahun, pertarungan kualifikasi penguasa domain akan diadakan. Kali ini ada total 11 orang. Semua orang akan bertarung melawan 10 orang lainnya. Dalam pertandingan ini, pemenang akan mendapatkan 1 poin, yang kalah akan mendapatkan 0. Skor akhir akan menentukan peringkat kalian semua. 6 orang teratas akan tetap berada di wilayah primal. 5 orang yang tersisa akan bersaing melawan 5 orang teratas penguasa domain wilayah awal absolut. Mereka memperebutkan 4 slot terakhir. Aku yakin kalian semua mengerti. Ke-11 orang itu mengangguk. Lo Feng sangat santai. Namun ke-10 orang itu merasakan tekanan. Apapun yang terjadi, Lo Feng telah mengambil 1 slot. 5 teratas dari wilayah awal absolut. Para jenius yang jumlahnya lebih dari 100 di wilayah itu tidak akan terlalu jauh di belakang. Saat mereka harus bersaing dengan mereka, itu akan sangat intens. Lo Feng berdiri dengan tenang di udara. Karena dia tidak peduli dengan 10 senior itu. Dia tidak bersaing dengan mereka, bahkan dengan para jenius seangkatannya, melainkan dengan makhluk-makhluk hebat umat manusia dalam sejarah, atau para jenius sejati dari ras-ras lain di alam semesta. 10 dari 11 segera diteleportasi, hanya menyisakan Lo Feng. 5 pertandingan yang baru saja dimulai, hanya aku yang tidak ikut serta. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan cemas, semua orang akan bertarung pada akhirnya. Pria berpakaian ungu itu tersenyum pada Lo Feng. Dan ini hanya sekedar umpan bagimu, tidak ada tantangan sama sekali. Lo Feng tertawa. Pertarungan kualifikasi tingkat penguasa domain berlalu begitu saja. Makhluk-makhluk puncak tertinggi umat manusia beserta para jenius lainnya bahkan tidak terkejut saat Lo Feng memperoleh tempat pertama. Mereka semua sangat yakin bahwa dengan kecepatan latihannya, ia pasti akan menjadi salah satu makhluk tertinggi di alam semesta. Sekarang semua orang hanya menunggu untuk melihat apakah dia mampu menyelesaikan bentuk pertama dari 7 bentuk Nansen dalam 3000 tahun, dan apakah dia akan menjadi murid sejati pemimpin kota kekacauan primal. Di dalam kota kekacauan primal, 3 penguasa sektor berjalan ke arah Lo Feng. Mereka melihat ke balkon tempat Lo Feng duduk bersila. Di balkon, Lo Feng membuka matanya untuk melihat ke bawah. Senyum muncul di wajahnya. Dia langsung melompat turun. Apakah ini yang aku pesan? Lo Feng menatap ketiga penguasa sektor di hadapannya. Pemimpin dari 3 penguasa sektor mengangguk. Dia dengan hormat menyerahkan sebuah cincin dunia. Barang-barang dan hal-hal yang diperintahkan yang mulia, semuanya ada di dalam cincin dunia ini. Lo Feng menerimanya dan menggunakan energi rohnya untuk memindai cincin dunia. Ada 3 kotak perak di dalamnya. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas bantuannya. Ketiganya segera pergi. Lo Feng memegang cincin dunia dan segera berjalan menuju ruang tamu, tempat pelatihannya sendiri. Keluarlah. Mata Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi dan segera mengeluarkan 3 kotak perak. Lo Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membuka ketiganya. Ada tanaman putih di dalam setiap kotak. Mereka ditempatkan dengan hati-hati di dalamnya. Tingginya 60 cm, berwarna putih keperakan. Ini tanaman pemakan bintang. Lo Feng tersenyum sambil melihat ketiga tanaman itu. Mereka akhirnya datang. Sejak 6 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali memulai pelatihannya dalam bentuk pertama Nansen 7, ia telah mempelajari tingkat kekuatannya secara kasar setelah menyelesaikan bentuk pertama.
Oleh karena itu, ia mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pelatihannya di kota kekacauan primal ditetapkan akan berlangsung sangat lama. Oleh karena itu, ia harus menggunakan waktu di sini dengan bijak. Dia memiliki sejumlah besar air suci loke yang merupakan harta karun tingkat atas untuk memelihara kehidupan tanaman. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Lo Feng telah memesan 3 tanaman pemakan bintang. Tumbuhan pemakan bintang, bentuk kehidupan tumbuhan yang sangat istimewa yang lahir di alam semesta. Tumbuhan ini dapat diproduksi di planet mineral biasa. Namun, saat tumbuh, ia akan menelan logam, mineral, dan bebatuan planet itu. Mineral biasa di planet itu biasanya cukup untuk memungkinkannya berevolusi ke tingkat universe. Dan planet mineral itu kemudian runtuh, dan tumbuhan itu akan mulai mengembara di galaksi bersama sejumlah besar asteroid. Tanaman merambat kontak awan dan tanaman pemakan bintang sangat berbeda. Tanaman merambat kontak awan terutama digunakan untuk pertahanan, dan kemampuan menyerangnya hanya rata-rata. Namun, tanaman pemakan bintang bahkan lebih mahal daripada tanaman merambat awan. Seseorang yang tidak memiliki posisi tinggi bahkan tidak akan mampu membeli tanaman pemakan bintang yang masih muda. Ini karena tanaman itu adalah tanaman jenis penyerang yang paling kuat. Oleh karena itu, tanaman itu adalah bentuk kehidupan pembantu yang sangat baik selama pertempuran. 3 tanaman pemakan bintang, biayanya bagi Lo Feng mendekati 900.000 elemen campuran. Tentu saja, pada tahap bayi semuanya sama. Pengasuhan setelahnya akan membuat mereka berbeda. Sama seperti tanaman merambat kontak awan, penguasa sektor yang paling lemah memiliki 36 tanaman merambat, dan yang terkuat memiliki 360 tanaman merambat. Sementara tanaman pemakan bintang di level penguasa sektor, yang terlemah akan punya 10 pohon anggur, yang terkuat akan punya 1000 batang pohon anggur. Lo Feng menatap 3 tanaman muda itu sambil tersenyum. 3 tanaman pemakan bintang ditambah dengan sejumlah besar bahan untuk memelihara tanaman telah memenuhi seluruh cincin dunia. Semua itu jika dijumlahkan telah mencapai hampir 2 juta elemen campuran. Tanpa kekayaan yang cukup, bagaimana seseorang bisa mulai memikirkannya? Lo Feng berpikir, kekokohan tanaman pemakan bintang sudah terkenal. Pada tahap awal ia sudah bisa menelan sebuah planet. Lo Feng jangan terlalu cepat senang. Suara Babata bergema di benaknya. Tanaman rambat awanmu memiliki total 216 tanaman rambat. Itu akan 10 kali lebih keras dari milik gurumu. Jika itu adalah tanaman rambat terkuat sebanyak 360, itu mungkin akan 10 kali lebih keras dari binatang bertanduk emas yang menerobos ke Undying. Tanaman pemakan bintang bahkan lebih mahal daripada tanaman merambat awan. Merawat 10 tanaman merambat yang paling lemah agar menjadi Undying pasti mudah. Namun, tanaman rambat 500 batang itu akan serupa dengan tanaman rambat kontak awan yang terkuat. Dan tanaman pemakan 1000 bintang anggur legendaris yang berhasil menembus Undying mungkin akan lebih sulit daripada Ratu Klan Serangga yang berhasil menembus Undying. Perbedaannya akan sangat kecil. Tentu saja saat berhasil, tanaman pemakan 1000 bintang anggur akan memiliki kekuatan tingkat puncak Undying Kaisar. Setelah mendengar kata-kata Babata, Lo Feng tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tahu ini. Jika seseorang memelihara bentuk kehidupan tumbuhan yang lebih kuat, ia tidak akan pernah bisa menembus hingga ke Undying. Karena itu, aku pesan 3 saja. Lo Feng tertawa. Dari 3 tanaman pemakan bintang, aku akan buat 1 dengan 100 batang, 1 lagi dengan 300 batang, dan yang terakhir akan jadi yang terbaik dengan 1000 batang. Untungnya aku punya air suci loke. Kalau tidak memproduksi tanaman pemakan bintang anggur level penguasa sektor, dengan 1000 batang sudah cukup untuk membuat makhluk Undying tingkat pejabat bangkrut. Aku beruntung, aku hanya menghabiskan 2 juta. Saat aku mencapai level penguasa sektor, perusahaan alam semesta virtual akan memberiku tambahan 50 juta elemen campuran. Saat ini ketiganya masih dalam tahap bayi. Namun, aku akan berada di kota kekacauan primal untuk waktu yang sangat lama. Ketika aku menyelesaikan bentuk pertama dari 7 bentuk Nansen, ketiganya mungkin sudah mencapai puncak penguasa sektor. Lo Feng tersenyum.
dia tidak memikirkannya lagi, membenamkan dirinya dalam pelatihannya tentang 7 bentuk Nansen. Waktu berlalu, ia menghabiskan waktu yang lama duduk bersila di balkonnya, seperti prajurit lainnya. 100 tahun, waktu terus berlalu, Lo Feng terus meningkat. Dalam sekejap mata, sudah 800 tahun sejak Lo Feng diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal. Ada 2 pertempuran kualifikasi tingkat penguasa domain lainnya. Secara keseluruhan, Lo Feng telah berada di sini selama lebih dari 900 tahun. Jika di dunia nyata, lebih dari 3000 tahun. Selama waktu ini, Bulan telah menjadi penguasa domain wilayah primal, dan Rongjun telah menjadi penguasa domain di wilayah awal absolut. Di alam semesta virtual, lebih dari 100 juta staf dan wanita semuanya berlutut dengan hormat. Mata Yanshu berkobar karena kegilaan. Ia berjalan di antara ratusan juta orang yang berlutut di hadapannya, dan dengan santai mengambil beberapa dari mereka. Ikutlah denganku, perintahnya. Lebih dari 1000 pria dan wanita yang dipilihnya mengikutinya, tetapi mata mereka agak gugup. Terdengar teriakan kesakitan dan keterkejutan, lolongan dan segala macam suara dari istana. Setelah beberapa saat, ia membersihkan noda darah dari bibirnya, lalu mengenakan jubah panjang menutupi tubuhnya yang telanjang sambil berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya bersinar saat ia dengan cepat mencapai aula lain dan duduk di singgasana. 2 pria dan seorang wanita membungkuk hormat di dalam. Ketiganya ini adalah Undying. Yanshu menghela napas lega. Terkurung di penjara neraka bintang ke-9 terlalu mengerikan. Dia akan dikurung selama 1000 era. Biasanya, tidak ada cara untuk terhubung ke jaringan alam semesta virtual dari dalam. Seluruh area itu dilarang oleh sistem untuk terhubung. Namun, dia adalah Kaisar Yanzhou dan ayahnya adalah Kesatria Shiho. Kesatria Shiho telah mendapatkan kesempatan untuk putranya. Dia akan dapat memasuki jaringan alam semesta virtual setiap abad selama sebulan. Dia juga mengetahui kondisi mental putranya. Jika dia dikurung di sana selama 1000 era tanpa koneksi apapun, dia mungkin akan menjadi gila atau kehilangan akal sehatnya. Kalian bertiga, laporkan kepadaku berita dari abad yang lalu. Yanshu duduk di singgasananya, mengangkat anggurnya dan menyesapnya. Dojo Kapak Besar telah mengatur manajer lain di medan bintang Wulong, Kaisar Chili, untuk menggantikanmu. Dia baru saja mengambil alih posisi itu. Ekspresi wajah Yanshu menjadi berat. Satu laporan demi satu laporan disampaikan. Setelah beberapa saat, sehubungan dengan murid Truyan telah berada di kota kekacauan primal selama 100 tahun terakhir tanpa ada pergerakan. Muridnya Kaisar Haus Darah sulit ditemukan, sedangkan muridnya yang paling kecil, Lo Feng, masih berlatih di kota kekacauan primal. Dia hampir setiap hari berada di balkonnya, kata wanita dari 3 makhluk Undying itu. Berlatih di balkon seperti orang bodoh. Dia benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikan jurus pertama dari 7 jurus Nansen dalam waktu 3000 tahun. Dia pasti sedang bermimpi. Yanshu mengejek ketika dia mendengar bahwa Lo Feng telah menjadi murid pemimpin kota. Dia sangat marah. Dia merasa tidak adil. Dia dihukum karena Lo Feng untuk menderita di penjara neraka selama 1000 era. Namun Lo Feng ini benar-benar menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal. 3 bulan setelah Yanshu mendapatkan laporan dari bawahannya di dalam pulau guntur alam semesta virtual, Guru Kesatria Kapak Besar membungkuk hormat. Ada apa? Sebuah suara bergema dari kedalaman. Kesatria Kapak Besar telah meninggalkan kota kekacauan primal sejak lama. Oleh karena itu, dia telah mengajari Lo Feng dari alam semesta virtual selama ini. Tentu saja, dia juga melapor kepada pemimpin kota di alam semesta virtual. Biarkan aku memberi petunjuk pada Lo Feng mengenai dia. Ada beberapa hal-hal yang harus kulaporkan. Kesatria Kapak Besar berkata dengan hormat. Bicaralah, suara itu bergema. Aku telah mengajarinya setiap 10 tahun, namun aku menemukan Lo Feng ini cukup aneh, katanya. Ketika aku mengajarinya, aku menemukan kecepatan peningkatannya sungguh mengerikan. Meskipun banyak masalah yang sedikit menghalanginya,
dia akan dengan cepat menerobosnya setiap saat. Tidak ada yang benar-benar menahannya melewati 3 bulan. Dan saat ini, dia sudah hampir menyelesaikan level pertama dari 7 bentuk Nansen. Sebuah siluet kabur keluar dari energi kekacauan primal. Pemimpin kota berdiri di hadapan kesatria kapak besar. Pria ini adalah pria yang tampak kuat dengan baju besi emas, sama sekali berbeda dari pria yang ada di kota kekacauan primal. Dia menatap ke arah kesatria kapak besar. Menurutmu, butuh berapa lama untuk menyelesaikannya? Kalau cepat setengah tahun lagi, kalau lambat mungkin 3 tahun, jawabnya. Sepertinya aku meremehkannya saat aku memberinya 3000 tahun. Pemimpin kota itu tersenyum. Dengan senyum itu, rasanya seluruh ruangan menjadi hidup. Sepertinya kamu akan mendapatkan 1 junior lagi. Kesatria kapak besar juga tersenyum. Bakat Lo Feng di jalur dewa binatang memang mengejutkan. Pemimpin kota tersenyum dan mengangguk. Meskipun kecepatan peningkatan hukum emas dan ruang Lo Feng sangatlah tinggi, bagi pemimpin kota kekacauan primal itu hanyalah rata-rata. Dan di jalur dewa binatang, hal itu membuatnya sangat puas. 3 bulan setelah percakapan kesatria kapak besar dengan pemimpin kota kekacauan primal di balkon kota kekacauan primal, Lo Feng duduk bersila. Tiba-tiba sisi ilusi muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, ada lapisan tipis kadal bertanduk tunggal di sekujur tubuhnya. Ini adalah ilusi dewa binatang. Tingkat pertama selesai. Lo Feng membuka matanya dan menatap tubuhnya di bawah. Selama 800 tahun ini, ia juga sesekali mempelajari urat-urat sisiknya. Oleh karena itu, ia juga dikelilingi oleh banyak urat yang tersebar. Pemimpin kota memberiku waktu 3000 tahun untuk menyelesaikannya. Namun, aku telah menyelesaikannya dalam waktu 800 tahun. Lo Feng tampak gembira. Semua ini berkat kehadiran dewa binatang dan patung dewa binatang. Semakin seseorang memahami penggabungan hukum atau hukum fusi, semakin tinggi efisiensi pengendalian kehadiran dewa binatang. Dunia internal Lo Feng telah berkembang hingga batasnya. Dengan diameter 90 juta kilometer, tubuh binatang bertanduk emas dan Musa juga telah mencapai level penguasa sektor 9. Sudah saatnya untuk pergi mengunjungi pemimpin kota, pikirnya. Lo Feng berdiri di halaman menghadap reruntuhan kekacauan primal. Guru, Lo Feng bangkit dan membungkuk hormat dengan hati-hati. Pemimpin kota tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu sudah menyelesaikan level 1? Aku baru saja menyelesaikan bagian skala 1, jadi aku segera datang melapor kepadamu, kata Lo Feng. Seniormu ke-9 bilang kamu akan sampai di sini paling cepat dalam waktu setengah tahun, paling lambat dalam waktu 3 tahun. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini setelah 3 bulan. Dia mengangguk. Tunjukkan bentuk pertama untukku. Energi genetik di dalam dirinya berputar-putar saat lapisan sisik muncul di permukaan tubuhnya. Bahkan mulai muncul di lengannya. Ukiran setiap sisik sama persis dengan patung dewa binatang tidur. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih kecil. Pemimpin kota itu tersenyum. Saat ini, Lo Feng telah berubah menjadi binatang berwujud manusia. Ditutupi sisik dengan energi yang kuat menyelimuti area tersebut. Dapat dikatakan bahwa itu adalah transformasi dewa binatang yang sederhana. Namun tingkat kekuatannya telah meningkat pesat. Cakar merobek langit. Lo Feng menyerbu maju dengan ganas. Tangan kanannya yang ditutupi sisik mencakar ke depan, hampir seperti binatang bertanduk emas yang melepaskan teknik. Ruang di dalam reruntuhan bergetar hebat. Siluet cakar besar yang menakutkan dan kabur merobek ruang dan menghilang setelahnya. Setelah melepaskan jurus itu, sisik-sisik di tubuhnya segera mulai kembali ke energi genetik dan menghilang di dalam tubuhnya, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Keahlianmu dalam mencakar tidak buruk. Pemimpin kota mengangguk puas. Kamu baru saja memperoleh pemahaman tentang bentuk skala 1. Dalam hal penggunaan, kamu dapat menggunakannya dalam senjata roh, teknik pedang, dan sebagainya. Namun, teknik penggunaan ini juga harus dilatih. Tetapi keahlianmu dalam mencakar tidak buruk sama sekali. Mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku yang ke-32. Pemimpin kota itu menegaskan. Lo Feng berlutut.
Pemimpin kota itu menatap pemuda berandal yang berlutut di hadapannya. Dibandingkan dengan umur panjang dan kekuasaannya, pemuda berandal ini memang kecil dan lemah, bahkan bagaikan orang tua yang berbicara kepada anaknya. Melihat Lo Feng berlutut di hadapannya hari ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang melihat kedih. Pemimpin kota itu tidak dapat menahan rasa sakit hati dan amarahnya saat memikirkan kedih. Dia juga murid sejatinya. Saat itu, para prajurit klan serangga telah menyergapnya dan membuatnya kehilangan muridnya. Bahkan jika mereka terbunuh dan jiwa mereka hancur, pemimpin kota dapat memutarbalikkan waktu ke titik sebelum kematian muridnya dan menghidupkannya kembali. Tentu saja, membalikan waktu sangatlah sulit, dan ini bertentangan dengan semua hukum alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai akibatnya akan ada reaksi balik. Secara keseluruhan, membalikan waktu adalah hal yang sangatlah sulit dilakukan. Jurus ini tidak berarti bahwa semua yang mati dapat dihidupkan kembali, seperti Kedi dengan para prajurit klan serangga yang merencanakan segalanya. Pemimpin kota tetap kehilangan muridnya. "Bangunlah," kata pemimpin kota itu dengan lembut. Lo Feng menuruti perintahnya dengan patuh. "Termasuk dirimu. Dari 32 murid yang kumiliki, 5 orang telah gugur. Di antara 26 seniormu yang masih hidup, 25 orang adalah kesatria. Hanya 1 yang merupakan puncak tingkat kaisar. Kamu masih lemah, namun aku yakin kamu akan mencapai puncak kaisar dengan mudah." Lo Feng mendengar kata-kata masih lemah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berada di kota kekacauan primal selama lebih dari 900 tahun. Tetapi lebih dari 3000 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Menurut waktu bumi, dia sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Pertumbuhan 3000 tahun. Populasi manusia bumi telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mereka telah memenuhi seluruh galaksi Bima Sakti, bahkan mencapai galaksi lain. Oleh karena itu, setelah 3000 tahun berlalu, jumlah manusia dan orang-orang di bumi dalam keluarga Luo telah meledak ke tingkat yang ekstrim. Banyak yang memanggil Lo Feng sebagai leluhur kuno, memanggilnya orang suci di bumi dan sebagainya. Namun di hadapan pemimpin kota, dia masih lemah. Dia tahu bahwa pemimpin kota itu tidak salah. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dapat berteleportasi langsung ke istanaku di Pulau Guntur," kata pemimpin kota. "Jika kamu memiliki pertanyaan, dapat bertanya kepadaku di Pulau Guntur, di alam semesta virtual, mengenai reruntuhan kekacauan primal di sini. Tanpa perintahku, kamu tidak perlu datang ke sini." "Baik guru," kata Lo Feng dengan hormat. "Juga, pada hari saat kamu mencapai penguasa sektor, dan hari saat kamu memutuskan untuk meninggalkan kota kekacauan primal, datanglah ke sini," kata pemimpin kota. "Kamu boleh pergi sekarang, dan otoritasmu telah meningkat. Kamu dapat mencari lebih banyak informasi mengenai apa yang ingin kamu ketahui melalui jaringan alam semesta virtual." "Murid pamit," jawab Lo Feng dengan gembira. Pemimpin kota segera memindahkan Lo Feng keluar dari reruntuhan. "Aku masih berpikir akan mendapat imbalan setelah menjadi murid sejati." Lo Feng berpikir dan tertawa. "Namun dia menyuruhku untuk mengunjunginya saat aku menjadi penguasa sektor, dan saat aku hendak meninggalkan kota. Pasti ada alasan khusus." Lo Feng kembali. Dia duduk bersila dan segera mengirim seutas kesadarannya ke alam semesta virtual. Otoritasnya memang berbeda. Sekarang aku mendapatkan informasi yang jauh lebih rinci. Tingkat penguasa domain Gunung Langit wilayah primal. Seseorang harus memiliki kemampuan melewati jembatan surgawi tingkat ke-16 untuk bisa melewatinya. Tingkat penguasa sektor Gunung Langit wilayah primal. Seseorang harus memiliki kemampuan melewati jembatan surgawi tingkat ke-20 untuk bisa melewatinya. Lo Feng melihat informasi itu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Gunung Langit wilayah primal memang yang tersulit dari semuanya. Mereka tidak berniat membiarkan para jenius melewatinya. Hanya para jenius absolut dari 10 juta era. Sangat sedikit dari mereka yang pernah melewatinya. Tentu saja para jenius dari 10.000 era tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oke guys, sampai sini dulu. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Dan mohon maaf keterlambatan upload dikarenakan cuaca.